Selamat siang teman-teman. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi lingkungan. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizaldi Putra Pratama dan teman saya Iman Maulana. Saat ini kami akan membahas masalah yang saling berkesinambungan antara sumber daya tanah dan negara Nauru dengan tema yang berjudul Ekonomi Lingkungan Sumber Daya Tanah Nauru, negara penghasil fosfat terbesar di dunia yang kini telah jatuh miskin. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak pemaparan berikut ini. Sumber daya tanah adalah sumber daya alam berasal dari komponen-komponen yang terkandung di bumi, yakni berupa hasil pelapukan batuan dan sejenisnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia akan pemanfaatan sumber daya tanah ini sangat beragam, seperti bercocok tanam, penggunaan lahan pemukiman, dan lain-lain. Tanah sendiri memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, jenis sumber daya tanah antara suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Sifat yang kedua, potensi sumber daya alam tanah bergantung pada pengolahan tanah tersebut. Sifat yang ketiga, tanah tidak pernah habis karena tanah termasuk dalam siklus batuan. Pelapukan batuan akan selalu menghasilkan tanah. Pada buku Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan karya M. Suparmoko, edisi revisi keempat, menjelaskan bahwa terdapat 4 cara pemanfaatan tanah. Yang pertama, tanah digunakan secara terbarukan. Yang dimaksud di sini adalah tanah dapat menghasilkan beragam bahan atau barang. Contoh seperti batu bata, genteng, dan sejenisnya. Dan dapat digunakan secara lestari. Contoh seperti pembudidayaan rumput untuk peternakan kambing atau sapi. Yang kedua, tanah digunakan secara statik. Tanah digunakan menurut gatra ruangannya. Tanah menyediakan tempat untuk mendirikan kawasan industri, pemukiman, jaringan jalan, dan sebagainya. Yang ketiga, tanah digunakan secara konsumtif atau tak terbarukan, yaitu tanah dipakai sebagai bahan mentah atau industri seperti batu bara, fosfat, dan lain-lain. Untuk yang keempat, nasabah timbal balik antara sumber daya tanah dan industri. Yang dimaksud di sini adalah keadaan sumber daya tanah dan pengelolaannya menentukan hasil produksi yang dapat diperoleh, dan ini pada gilirannya menentukan macam industri yang dapat dikembangkan. Terus, apa hubungannya dengan negara Nauru? Baik, akan saya jelaskan tentang negara Nauru. Negara Nauru merupakan negara yang terletak di kawasan Pasifik Selatan yang tersusun dari banyak batuan fosfat di permukaan. Nauru pada tahun 1975 sempat menjadi negara terkaya di dunia dengan pendapatan GDP sebesar 2,5 miliar dolar Amerika. Pendapatan tersebut diperoleh dari eksplorasi sumber daya tanah berupa batuan fosfat secara besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan sekitar pertambangan. Saat pendapatan negara Nauru di atas rata-rata, pemerintah memberikan fasilitas secara cuma-cuma seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, pemukiman gratis, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1990 hingga 2000, ketersediaan fosfat Nauru mulai menipis. Bekas-bekas galian pertambangan dibiarkan begitu saja, hanya menyisakan lubang-lubang besar yang tidak ada manfaatnya lagi. Di saat itu, pemerintah Nauru mulai berpikir untuk mencari sumber pemasukan lain. Akhirnya, pemerintah Nauru banyak-banyak menginvestasikan uangnya ke dalam beberapa perusahaan asing, seperti perfilman, perbankan, dan lain-lain.
Akan tetapi, saat berinvestasi, bukannya untung yang didapat oleh negara Nauru, melainkan rugi yang sangat besar, sehingga menyebabkan negara Nauru menjadi salah satu dari negara termiskin di dunia saat itu. Jadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sumber daya tanah adalah segala hal mineral atau batuan yang terkandung di dalam bumi untuk digunakan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam penggunaan atau pemanfaatannya, tanah harus dikelola dengan baik dari segi lingkungan maupun yang lainnya, agar tidak terjadi seperti negara Nauru yang mengeksploitasi alamnya, terutama sumber daya tanah yang berupa fosfat secara berlebihan tanpa memikirkan segi lingkungannya. Sekian presentasi ini, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih.